Bismillahirrahmanirrahim. Tahap dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Islam ke-1 dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada Islam ke-1 ini, seorang hamba mengenal Allah baru sekedar asma saja, tetapi belum mengenal sejatinya Allah. Kebanyakan orang yang berada pada pemahaman ini menjalankan ibadah kepada Allah sesuai apa adanya yang tersurat, berdasarkan apa yang tertulis saja dan telah diyakini kebenarannya. Pemahaman ini diikuti kebanyakan orang karena mengikuti ajaran leluhur pendahulu atau orang tuanya. Pada posisi Islam ke-1 ini, kebenaran dan kekuatan serta kebesaran Islam belumlah nampak. Karena pada posisi ini Islam masih berbentuk golongan atau aliran firqah, padahal bentuk Islam sesungguhnya adalah Islam yang tauhid, Islam yang satu, tidak berpecah belah. Contohnya, seorang hamba yang lahir di keluarga atau lingkungan yang beraliran Islam A, dia akan menjadi hamba yang beraliran Islam A. Ada lagi hamba yang lahir di keluarga yang beraliran B, dia akan tumbuh dan berkembang pada Islam yang beraliran B, dan seterusnya. Dan apabila golongan-golongan itu dipertemukan, tidak akan pernah dapat mufakat, karena setiap golongan memiliki dalil-dalil sendiri untuk menguatkan argumentasi kebenaran aliran atau golongannya, sehingga kemungkinan terbesar yang ditimbulkan adalah pembenaran ajaran terhadap diri sendiri. Akibatnya timbullah fanatisme terhadap aliran. Dan bila hamba Allah masih menjalankan pemahaman Islam ke-1 ini untuk sarana beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkinan Islam untuk bangkit menjadi khalifah fil ardi sangat kecil, bahkan tidak mungkin karena tidak adanya persatuan. Padahal di dalam Islam diwajibkan untuk berjamaah mengikuti satu komando dari imam. Masya Allah, agama lain saja yang bukan Islam memiliki satu komando di seluruh dunia. Tetapi Islam yang mengenal ada imam dalam tata cara beribadahnya kepada Allah justru tidak memiliki imam. Mari kita renungkan dan dipahami agar mengerti, bukan untuk diperdebatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Islam kedua. Dalam kesunyian kutemui dirimu, dalam kehampaan dan kekosongan kurasakan kuasamu, dan dalam kenyataan kulihat kebesaranmu. Pada Islam kedua ini, hamba Allah mulai mengadakan pencarian terhadap sejatinya Allah. Tuntutan hatinya menginginkan yang lebih daripada sekedar yang tersurat atau tertulis, sehingga dengan kekuatan hati dan batinnya hamba Allah ini mulai mengadakan pencarian terhadap Allah. Pada posisi ini hamba Allah mulai agak bijaksana dalam memahami tentang Islam, karena dia mulai menyadari bahwa Islam tidak layak untuk diperdebatkan, tetapi untuk dinyatakan kebenarannya dengan cara yang baik dan benar pula. Hamba Allah yang sudah masuk dalam tahap Islam kedua ini, dia sudah mulai bisa menahan emosinya dan tidak mau menggunakan dalil-dalil untuk berdebat, tetapi lebih kusuk dalam mencari hakikat kebenaran dari dalil yang tersurat tertulis. Pada posisi ini Islam kedua, hamba Allah lebih banyak berdiam diri dan menahan diri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam daripada yang tertulis atau tersurat. Bila hamba Allah khusyuk dan ikhlas dalam pencariannya kepada Allah, insya Allah akan bertemu dan mendapatkan makna yang tersirat dari yang tersurat tertulis secara benar, bagaimana hakikat kebenaran dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam ketiga. Cukuplah aku menjadi hambamu yang selalu ingat dan menjalankan apa yang telah aku ikrarkan di hadapanmu ketika aku bersumpah berjanji setia untuk menjadi hambamu yang terpuji Muhammad. Pada tahap Islam ketiga ini, hamba Allah sudah bertemu dengan Allah dan diajarkan hakikat yang sebenarnya melalui utusannya dari apa yang tertulis dan tersurat. Dan pada posisi inilah seorang hamba Allah telah membuat perjanjian dengan Allah untuk menjadi hamba Allah yang terpuji Muhammad, bukan menjadi Nabi Muhammad. Bukankah arti Muhammad adalah manusia yang terpuji?
Mulailah hamba Allah berjalan dan berbuat dengan keislamannya yang tauhid. Karena pada posisi Islam ketiga ini, hamba Allah sudah memandang Islam bukan sebagai aliran lagi, tapi Islam sudah merupakan lautan, yang merupakan asal dan kembalinya aliran. Hanya lautan yang mampu menampung segala aliran. Mohon untuk direnungkan, dipahami agar mengerti, bukan untuk diperdebatkan. Hamba Allah yang sudah sampai kepada Islam tahap ketiga ini, perilaku dan perbuatannya sudah sangat bijaksana. Tidak ada lagi perbuatan dalam memandang Islam. Islam sudah tauhid, lurus dan benar untuk dijalankan sebagai rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Islam keempat. Di setiap hembusan nafasku, ku ingin selalu dalam rengkuhan kasih sayangmu, indahmu, kelembutanmu, dan damaimu. Menjadikan hari ini adalah keberuntungan, hari esok adalah kebahagiaan, dan hari kemudian dalam kemuliaan. Pada tahap Islam keempat ini, hamba Allah sudah bergerak dan berbuat sesuai kehendak Allah yang penuh kasih sayang. Segala hal yang diperbuatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tampillah hamba Allah ini menjadi Muhammad manusia yang terpuji, yang baik hati, dan perbuatannya mumpuni sesuai dengan perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada tahap Islam keempat inilah hamba Allah bisa menata dan mengatur semesta alam, khalifah fil ardi, karena sudah tidak ada lagi yang merasa lebih benar atau lebih hebat. Semuanya berbuat hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan ketentraman semesta alam. Yang jadi pernyataan posisi kita saat ini sebagai hamba Allah ada pada tahap Islam yang keberapa? Hanya Muhammad manusia yang terpuji yang bisa diberi amanah dan menjalankan amanah. Karena hanya Muhammad manusia yang terpujilah yang gemar mengerjakan perbuatan amal soleh. Sesungguhnya aku Allah wariskan bumiku ini hanya untuk hamba-hambaku yang soleh. Dan hanya Muhammad manusia yang terpujilah yang sholat, ibadah, hidup, dan matinya hanya untuk Allah. Sesungguhnya aku Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Catatan, tahap 1, Nabi Muhammad kenal asma Allah dari lingkungannya, sudah ada agama sebelum Islam. Tahap 2, Nabi Muhammad mencari Allah ke Gua Hira. Tahap ketiga, Nabi Muhammad bertemu Jibril, utusan Allah, mendapatkan hakikat ilmu yang sesungguhnya. Tahap 4, Nabi Muhammad menjalankan ilmu Allah yang sebenarnya untuk rahmatan lil alamin. Selanjutnya, harapan saya semoga tulisanku ini bermanfaat, dan apabila ada yang salah kata dalam penulisan dan penyampaian mohon dimaafkan. Tidak ada tujuan lain dalam tulisan ini, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridhonya. Alhamdulillahirabbil alamin.